Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad nasat wa la yura asri jawli bi alani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى حضرة الشيخ القادر جيلان البلد الأحساني وإلى حضرة الشيخ حامد بن محمد بن محمد الغزالي ولد الشيخ سيد عبد الوهاب الشعراني ولد الشيخ عيسى إبراهيم المدخولي طيب الله وسره وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berbagai macam curahan nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga di malam hari yang mulia ini kita semua masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan hadir ke majlis ta'lim dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah menuju makam yang mulia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala balas dengan limpahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih dapat bersama-sama hadir melaksanakan aktivitas kita, ta'lim kita, yang mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam lindungannya, dan mudah-mudahan dengan niat kita hadir di majelis ta'lim ini Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah lancarkan segala urusan-urusan kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kelak Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kemarin, yakni kitab Minhajul Saniyah yang kemarin telah kita buka mukadimahnya, dan alhamdulillah sekarang kita telah masuk pada awal-awal wasiat insyaallah akan kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji wasiat-wasiat yang ada dalam kitab ini bisa menjadikan bekal bagi kita, menjadikan tuntunan hidup kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang senantiasa kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa adama naf'abi wa bi barakati ulum fikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul wasiyati, bermula wasiat yang pertama. Alaika, wajib atasmu, ayyuhal akhu, wahai saudara, bil istiqamati, akan istiqamah, fit taubati, di dalam taubat. Wasiat yang pertama, yakni alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubati. Kita diberikan wasiat bahwa harus kita senantiasa istiqamah fit taubati, dalam masalah taubat. Ya, jadi taubatnya bukan taubat aclok-aclokan, bukan taubat sambel. Jadi kudu istiqomah kalau dalam masalah taubat. Kalau udah memang enggak mau melakukan benar-benar taubat, tanda taubatan nasuha, itu emang udah benar harus istiqomah. Enggak ketika kita merasa dalam kesempitan, merasa dalam keterpurukan, lalu kita bertobat. Namun ketika kesempatan itu ada lagi, taubat yang tadinya udah kita ucapin, udah kita ikrarkan, hilang. Ya. Nah, maka kalau taubat seperti itu berarti enggak ada istiqomah dalam bertaubat. Taubatnya taubat sambel. Tahu kan taubat sambel? Iya. Gua kapok makan sambel, enggak mau lagi. Besok giliran mau makan pasti nyari sambel. Gak ubahnya kayak seorang wanita juga. Ya, seorang wanita ketika melahirkan itu sakitnya kan luar biasa, antara hidup dan mati. Gua kapok lahir lagi, gak mau, udah satu aja. Tapi karena memang kita dikasih nikmat, lupa oleh Allah. Dikasih nikmat apa? Lupa itu nikmat, Pak. Ya, lupa itu sebuah nikmat. Ketika rasa sakit yang tadi dia rasakan ketika melahirkan, tapi dikasih lupa sama Allah, nggak ingat rasa sakit itu, nggak ingat, tahu-tahu udah jadi lagi. Ya, makanya itu nikmat lupa. Lagi puasa nih, tahu-tahu kita makan aja siang hari, padahal lagi puasa, karena lupa, maka boleh. Nggak apa-apa, asal jangan dilupa-lupain, dibuat-buat. Nah itu, jadi kita diberikan wasiat bahwa kita harus senantiasa istiqomah dalam bertaubat. Nah, sedangkan taubat itu sendiri apa sih? Taubat
At-taubatu fil lughati ar-ruju'u. Bermula taubat fil lughah menurut bahasa, ar-ruju'u itu kembali. Jadi yang namanya taubat itu kembali kalau dalam bahasa. Ya, dalam bahasa, pengertian menurut bahasa yang namanya taubat itu kembali. Jadi kita bisa mungkin menggunakan, kalau kita pengertian yang menurut bahasa, mau kemana lo? Gua mau taubat ke Solo. Ya, mau kemana? Mau taubat ke Kerawang. Karena pengertian taubatnya secara bahasa, artinya ar-ruju, artinya kembali. Mau kemana? Ar-ruju ila Solo, mau kembali ke Solo. Atau bahasanya at-taubatu ila Solo, bisa kalau pengertian taubat dengan menggunakan bahasa. Yuqalu, dikatakan taba, kalimat taba ay roja'a, artinya kembali. Jadi yang namanya taubat itu kalau menurut bahasa artinya kembali. Jadi sah-sah aja kalau kita bilang mau kemana? Ya, at-taubatu ilal baiti, mau kembali kemana? Ke rumah, mau balik ke rumah. Sah-sah aja bilang begitu kalau pengertiannya secara bahasa, bukan mempermainkan, tapi karena kita pengertiannya menurut bahasa, bebas. Tapi kalau dalam syara, wa fi syar'i, dan menurut hukum syara, yang namanya taubat itu ar-ruju'u, kembali, amma, dari perkara, kana adalah mazmuman, itu yang tercela. Fi syar'i, menurut hukum syara, menurut agama. Jadi yang namanya taubat itu kalau menurut syarat, menurut agama adalah ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i, kembali dari sesuatu yang sesuatu itu adalah dinyatakan jelek, tercela menurut syarat atau menurut agama. Nah, kembali dari sesuatu yang jelek menurut syarat ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kembali dari yang jelek ilama kepada perkara huwa, bermula itu mahmudun, itu terpuji fi syar'i, menurut syarat, menurut agama. Jadi yang namanya taubat itu kalau menurut pengertian dalam agama, pengertian dalam hukum syara, itu adalah kembali dari sesuatu yang dinyatakan jelek menurut agama kepada sesuatu yang dinyatakan atau dikatakan baik, dikatakan terpuji dalam agama. Itu yang namanya taubat. Hidup sehari-hari jarang sholat, jarang ibadah, jarang sedekah dan lain sebagainya. Nah, kalau memang benar-benar ini orang dikatakan tobat, yang tadinya jarang sholat, ini orang jadi rajin sholat. Nah, itu bisa dikatakan tobat, karena berubah dari sesuatu yang menurut agama itu tercela, jelek, dia menuju kepada sesuatu yang menurut agama adalah baik, bagus. Ar-ruju' amma kana mazmun fi syar'i ila ma huwa mahdun fi syar'i. Yang tadinya tukang mabok, yang tadinya tukang judi umpamanya gitu. Ya. Ketika dia bertaubat, maka dia tinggalin tuh yang kebiasaan-kebiasaan jelek dia. Ya, kebiasaan-kebiasaan jelek dia ditinggalin. Walaha, dan itu tetap untuk taubat yang disebut dengan taubat. Bidayatun, bermula, permulaan, wa nihayatun, dan puncak daripada taubat. Jadi taubat itu ada awalnya dan ada puncaknya. Ya, ada awalnya. Ini awal-awal cara bertobat bagaimana nih? Ya, supaya kita benar-benar dikatakan taubatnya yang taubatan nasuha. Apakah cukup dengan kita enggak ngelaksanain tuh perbuatan-perbuatan yang tadinya emang dilarang dalam agama? Cukup udah gitu aja? Apa ada kriteria lain
yang bisa dikatakan bahwa ini orang benar-benar udah tobatnya tobat yang sah, tobat yang diterima. Kira-kira kita udah termasuk golongan yang mana gitu. Fabidayatuha, maka permulaannya taubat itu at-taubatu minal kabairi, bertobat dari dosa-dosa besar. Itu yang disebut dengan taubat. Awalnya ya, permulaannya itu kita bertobat, kita bersihin, kita ilangin dari yang namanya dosa-dosa besar. Apa aja diantaranya dosa besar? Dosa besar diantaranya apa aja? Hukukul walidain termasuk dosa besar. Ya, terus berzina termasuk dosa besar. Apalagi? Dosa besar apa lagi? Yang paling besar, yang paling puncak-puncaknya dosa besar adalah musyrik. Syirik, ya, menduakan Allah. Itu udah puncak-puncaknya dosa besar. Nah, maka awalnya dari yang namanya taubat itu adalah at-taubatu minal kabair. Ya, bertobat, hilangin tuh yang tadi definisinya ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i, dari sesuatu yang dikatakan jelek dalam agama kepada sesuatu yang terpuji dalam agama. Dosa-dosa besar hilangin, yang gede-gede dulu dihilangin, kebiasaan-kebiasaan kita tuh dihilangin. Dosa-dosa besar, syurbul khamri, minum-minuman keras, itu termasuk dosa besar. Qatlun nafsi, membunuh, termasuk dosa besar. Tapi yang paling puncaknya adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang kita nggak sadar kalau kita ini udah menduakan Allah. Itu yang kadang kita nggak sadar, ya, karena yang namanya syirik itu ada yang bil af'ali, bil i'tiqadi, sama bil qauli. Bil af'ali, ya, bil af'ali terang-terangan kita lagi nyembah pohon, ya, nyembah pohon. Bil qauli, seumpama kita berobat, kemarin yang lagi terangin, kita berobat, kita minum obat, terus kita bilang gua gara-gara minum obat ini sembuh. Itu asyirku bil qaul, ya, syirik menduakan Allah dengan ucapan yang kadang kita nggak sadar. Yang paling parah bil i'tiqad, dalam hati, udah keyakinannya emang udah nggak yakin sama Allah nggak ada, Rasul juga nggak ada, orang nggak pernah lihat, gitu. Nah, itu puncaknya. Yang pertama yang harus dihilangkan awal daripada yang namanya pertobatan adalah at-taubatu minal kabairi, bertobat dari dosa-dosa besar. Summa saghairi, kemudian at-taubatu minas saghair, bertobat dari dosa-dosa kecil. Ya, apa dosa-dosa kecil? Al-kizbu, bohong, terus nipu. Ya, dosa-dosa kecil lah banyak. Yang termasuk kadang dosa-dosa kecil yang kita nggak sadarin, kita lagi pulang ada tanaman orang di pekarangannya, kita jalan, kita rambet aja, kita putusin. Nah, dosa itu. Ya, yang dikira nggak dosa. Contoh lagi, umpama ada orang pohonnya nih, punya pohon sirih umpama, ya, di tamannya, kita petik aja, kita nggak bilang nggak apa, niatnya buat obat, itu kan gosok. Lah nggak bilang, walaupun niatnya buat obat, tapi nggak bilang, nggak dari yang punya rumah, buat apaan, percuma buat berobat. Bilang dulu, baru bisa jadi obat. Seumpama gitu ya, seumpama. Makanya kalau ngawin bilang dulu. Cuma kan karena kita punya dalilnya kita ambil aja dulu. Ntar kalau kita ambil baru bilang. Soalnya kalau kita bilang dulu takutnya nggak nah itu. Kan alasannya banyak begitu. Ambil aja dulu. Udah diambil, ilok suruh tempelin lagi kan kagak. Iya, takutnya gitu. Bilangnya alasannya begitu dalilnya. Petik aja dulu ntar baru bilang. Alasan klasik begitu.
Tsummal makruhati, kemudian bertobat dari hal-hal yang dimakruhkan. Banyak ya hal-hal yang dimakruhkan, makruh. Contoh makruh dalam ibadah, makan-makan yang bau-bau, menjekol, makan pete, makan bawang mentah, ya, ngerokok makruh. Cuma itu bukan pembahasan dah. Ya, saya nggak mau bahas masalah rokok. Dari hal-hal yang makruh. Summa min khilafil aula, kemudian dari yang menyelisihi sunnah, ya, yang menyelisihi sunnah. Summa min ru'yatihil hasanati, kemudian bertobat dari pandangan dia merasa dirinya udah baik, atau dari pandangan bahwa dirinya udah merasa baik. Iya, karena dia udah bertobat ceritanya ya. Dia udah tobat nih. Dia udah tobat. Udah enggak ngelaksanain yang semuanya tadi dilarang oleh agama, yang mazmun fi syar'i. Udah enggak dijalanin, udah ditinggalin semua. Tapi dia masih ngerasa bahwa dirinya, wah, gua udah paling baik karena gua udah enggak ngelaksanain. Itu harus dihilangin, ditaubatin. Jangan sampai ada rasa diri udah menjadi lebih baik. Gitu, karena nanti takutnya timbul di situ ada celah-celah buat setan masuk. Ya, kalau setan udah masuk merasa diri paling baik, dia mah, tadi tuh dia rajin ibadah kalah sama gua tadinya orang Badr, ya, sekarang udah taubat, ibadahnya rajinan gua. Nah itu, jadi taubat min ru'yatil hasanat, dari pandangan diri dia bahwa dia merasa dirinya udah paling baik, gitu. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kemudian dari pandangannya bahwa dia telah menjadi bagian atau hitungan dari orang-orang yang udah enggak membutuhkan di zaman itu. Udah enggak butuh dunia, maksudnya min fuqara'iz zaman, udah enggak butuh dunia. Jadi pandangannya setelah dia bertobat, dia ngerasa bahwa dirinya dia, gua udah gak butuh sama dunia. Gak mungkin, ya, gak mungkin. Karena emang dunia ini diciptakan buat hamba Allah, buat makhluk-makhluk Allah. Jadi gak mungkin kalau gak butuh yang namanya dunia. Udah pasti kita ibadah pakai dunia, Pak. Ya, ibadah pakai dunia. Lah ini apaan sih baju? Baju apa? Dunia. Ini HP apa? Dunia. Lah ini dunia semua juga. Cuma dunia kita jadikan sebagai sarana untuk kebutuhan kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan tergantung niatnya. Ya, tergantung niat. Jadi nggak mungkin. Jadi jangan merasa ketika dia udah bertobat, dia udah ngerasa masuk golongan orang-orang yang emang udah nggak membutuhkan sama yang namanya dunia. Nggak gitu. Walaupun zuhud, yang namanya zuhud itu, ya, yang namanya zuhud itu tidak ada ketergantungannya hati dengan masalah dunia atau dengan perihal-perihal dunia, bukan berarti dia nggak butuh dunia. Itu yang namanya zuhud. Ya, tidak ada ketergantungan atau keterkaitannya hati dengan masalah dunia, bukan berarti dia nggak butuh sama yang namanya dunia. Dunia itu pasti butuh. Masa mentang-mentang dia udah nggak butuh dunia, baju urusan dunia lemparin, dia telanjang dong. Ya, makan masalah dunia, dia nggak makan, lapar dong. Gitu. Dunia kita jadikan sarana untuk kita petik hasilnya nanti di kehidupan akhirat. Jadi tergantung niatnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini tuh harus benar-benar emang udah dihilangin kalau emang orang udah tobat. Itu awalnya. Yang pertama dari dosa besar, yang kedua dari dosa kecil, kemudian dari hal-hal yang makruh, kemudian dari hilaful aula yang menyelisihi sunnah,
kemudian dari pandangannya bahwa dia udah merasa jadi orang yang paling baik, kemudian dari pandangannya bahwa dia udah termasuk golongan orang-orang yang memang udah gak membutuhkan apa yang namanya dunia. Nah itu taubat, awalnya permulaan taubat itu begitu ya. Kemudian summa min dzurriyyati annau sadaqa fit taubati, kemudian dia harus benar-benar bertobat dari pandangannya dia bahwa dia udah benar dalam bertaubat. Dia udah benar-benar taubat. Wah, udah benar-benar taubat, udah enggak mau. Itu harus kudu dihilangin itu. Ya. Kudu dihilangin. Summa kana min kulli khatirin yaqturu lahu bi ghairi mardatillahi ta'ala. Kemudian dari setiap sesuatu yang melintas baginya fi ghairi mardatillahi ta'ala, dari sesuatu yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal-awal daripada yang namanya taubat. Permulaannya orang untuk melaksanakan yang namanya taubat. Wa amma nihayatuha, dan adapun puncaknya daripada taubat, fataubatu, maka bermula taubat kullama ghafala, pada waktunya lupa, an syuhudi rabbih, dari menyaksikan atau berhadapan dengan Tuhannya, tarfata ainin, sekejap mata. Jadi ketika orang udah bertaubat, puncaknya yakni kullama ghafala an syuhudi rabbi ta'ala tarfata ainin, udah enggak ada sekejap mata pun itu hilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, udah dalam hatinya udah enggak ada kosong, kecuali di hatinya itu udah diisi dengan zikir sama Allah, selalu ingat sama Allah. Tarfata ainin, sekejap mata doang, enggak akan kelewat. Maka contoh daripada kisah Siti Rabiatul Adawiyah yang tadinya adalah notabene seorang wanita penghibur, ketika ia bertobat, benar-benar bertobat dan udah ngelaksanain mungkin perjalanan seperti perjalanan tobatnya, ya perjalanan tobatnya mungkin seperti ini, itu dalam pandangannya udah enggak ada lagi kecuali siapa? Allah. Ya, udah enggak ada lagi dalam pandangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak mungkin para wali, para orang-orang soleh yang pandangan dia tidak akan pernah terlewat tarfata ain sekejap mata pun kecuali dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, jadi taubat itu enggak sekedar kita mengucapkan gua udah taubat, enggak cukup seperti itu, tapi banyak ternyata langkah-langkahnya agar kita benar-benar dikategorikan orang yang memang sudah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada awalnya dan ada puncak daripada yang namanya taubat. Puncaknya kullama ghafala an syuhudi rabbi ta'ala tarfata ainin, sedikit pun udah enggak akan lepas pandangannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya taubat. Jadi kita selaku manusia mungkin memang yang namanya dosa udah pasti ada. Ya, udah pasti ada. Enggak mungkin sekelas Nabi aja selain Rasulullah SAW itu ada dosanya, Pak. Ya, makanya yang hanya mampu memberikan syafaatul uzma hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumul kiamah kan manusia lari ke sana kemari nyari syafaat. Datang ke Nabi Adam, ya minta syafaat. Kata Nabi Adam, boro-boro aku memberikan syafaat, aku pun lagi pusing dengan dosaku. Walaupun tobatnya sudah diterima karena pernah melakukan dosa. Cuma itu doang, pernah melakukan dosa. Tapi kalau Rasulullah itu sudah dimaksud, sudah dijaga dari yang namanya dosa. Dan yang namanya taubat itu enggak perlu diidentikan dengan orang yang udah lebih tua. Ya.
diidentikan dengan orang yang lebih tua. Bahkan ada satu kisah di zaman Bani Israel, itu ada seorang pemuda, ketika dia melihat dirinya ada suatu kecacatan, kejelekan di jenggotnya, udah ada uban. Ya, jenggotnya udah beruban, tapi masih pemuda. Nah, terus dia berkata, selama 20 tahun aku berbuat kebaikan, dan selama 20 tahun juga aku melaksanakan yang namanya kejahatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang, 20 tahun berbuat kebaikan, 20 tahun berbuat kejelekan. Ya, kemudian dia bertanya, apakah ketika aku bertobat, tobatku ini akan diterima? Ya, tobatku akan diterima. Apakah dosa-dosaku akan dihapuskan? Maka Allah berkata, ketika engkau dekat kepadaku, maka aku pun akan dekat kepadamu. Ketika engkau jauh, maka aku pun akan jauh. Ketika engkau lupa kepadaku, aku pun akan lupa kepadamu. Jadi Allah mah tergantung sangkaan dari hambanya sendiri. Kita yakin kita dekat sama Allah, kita khususan sama Allah, segala sesuatu yang terjadi itu semua sudah kehendak Allah, maka Allah akan dekat sama kita. Kita yakin Allah dekat sama kita. Khususan semua yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembaliin semua. Tapi kalau kita yakin, dalam keyakinan kita suudzon, Allah itu katanya jauh sama kita, lah benar-benar jauh. Ya, benar-benar jauh. Sedangkan Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari yang namanya urat yang ada di tenggorokan. Ya, innallaha aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari yang namanya urat yang ada di tenggorokan. Nah, maka dari pembahasan kita pada malam hari ini, wasiat yang pertama bahwa wajib atas kita istiqomah dari yang namanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa-dosa yang kecil, terlebih lagi dari dosa-dosa yang besar. Mudah-mudahan dengan taubat yang kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu awal, menjadikan suatu modal ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih lagi kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhususan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dijadikannya hari Jumat merupakan id bagi umat Rasulullah, dan dijadikannya hari Jumat ketika ada umat Rasul meninggal di hari Jumat, man mata yaumul jum'ati aw lailatih kataballahu lahu ajra syahidin aw wuqiya fitnatal qabri. Ketika ada orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dicatat orang tersebut diberikan pahala orang yang mati syahid dan dibebaskan dari yang namanya siksa kubur, fitnah kubur. Kurang nikmat bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya hari Jumat tuh kita putihin, Pak. Ya, hari Jumat kita putihin. Serba putih. Pakai baju warna putih, peci putih, sorban putih, rambut buat yang tua putih, ya. Yang muda jangan diputih-putihin. Ya, mentang-mentang sunnahnya katanya putih, sampai rambut diputih-putihin. Pakai baju putih. Pakai baju putih. Karena pakai baju selain warna putih makruh. Hari Jumat ya, sholat Jumat. Jadi besok hari Jumat nih pakai baju warna putih. Ya, pakai baju warna putih. Sekarang udah dipakai kotor, cuci. Hari Kamis sore, orang yang udah siap-siap untuk menyambut hari Jumat itu, hari Kamis sore baju putihnya udah dicuci. Ya, baju putihnya dicuci, dijemur, dan hari Jumat pagi udah disiapin dipakai buat melaksanain sholat
sholat Jumat pakai baju putih. Bahkan kalau perlu pakai ini Pak, ya pakai imamah, bukan pakai riddah. Cuma kadang kita rasa pedenya masih kurang ya, pakai imamah di sini diginiin, digulung-gulung aja begini jadi, ya digulung-gulung kalau belum bisa makainya, atau diiniin kayak kerudung perempuan gini nih, ya diginiin kayak kerudung perempuan. Kalau di sini namanya bukan sorban, bukan imamah, tapi riddah, selendang. Ya, jadi besok saya mesen karena hari Jumat merupakan id bagi umat Islam, umat Rasulullah SAW. Hari Jumat ibadah datang ke masjid sholat Jumat pakai warna putih, ya pakai warna putih. Itu kesunahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, karena warna yang paling disukai oleh Rasulullah SAW pada hari Jumat adalah warna putih, tidak selain warna lain. Bahkan kalau ada khotib pakai baju pakaian selain warna putih, turunin. Kalau emang nggak mau kebagian ininya, kemakruhannya, turunin. Kalau nggak berani nurunin, pindah ke belakang, biar terhindar dari yang dimakruhkan. Gitu. Makanya siapin. Apaan sih? Ya, jadi saya pesan sekali lagi, hari Jumat kita usahakan pakai baju warna putih, ya warna putih. Ya mudah-mudahan dari kita bahas pada malam hari ini perihal taubat, mudah-mudahan menjaga kita pribadi yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari dosa-dosa kecil terlebih lagi dari dosa-dosa besar, dan harapan besar kita semua di akhir hayat dan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam badan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Abdul Zikri fa'alam annahu la matiin kok.